kabar pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tidak ada anggaran bangunan sekolah di Lombok Barat mangkrak. Seorang pemuda di Lombok Timur ditangkap karena menyimpan sabu-sabu dan ekstasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menerima ribuan lembar surat suara pemilu. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Bangunan sekolah menengah kejuruan negeri SMKN 1 Labu Api di Kabupaten Lombok Barat rusak. Kerusakan parah terjadi pada 4 ruang kelas karena lapuk dan roboh diguncang gempa. Karena sekolah tidak memiliki anggaran, bangunan sekolah dibiarkan mangkrak. Sekolah telah mengusulkan perbaikan sejak 5 tahun lalu, namun belum direspon pemerintah daerah. Ini sudah lama ya, dan ini sudah agak parah sekali. Alhamdulillah ini berada dengan kepala sekolah yang sekarang ini terus diminimalisir ya untuk kerusakan. Memang ya karena rayap ini juga ini ya. Yang roboh ini sejauh mana? Oh yang itu roboh di 2 kali bencana gempa itu. Belum ada penanganan? Sudah kita sampaikan, ini sudah tidak lanjuti. Cuman mungkin tahun depan. Sekolah berharap pemerintah Provinsi NTB membantu perbaikan ruang kelas agar bisa digunakan untuk belajar oleh siswa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Perbaikan puluhan sekolah di Kabupaten Lombok Tengah tertunda karena habisnya anggaran pada tahun 2023. Pemda mencatat 70 sekolah, mulai sekolah dasar dan menengah, masuk dalam agenda perbaikan. Pemda mengajukan bantuan anggaran tambahan ke Kementerian Pendidikan melalui dana alokasi khusus. Pemda juga mendorong legislator mengalokasikan dana pokok pikiran untuk memperbaiki sekolah. Dari dana pocket beliau. Jadi kalau dana DRK kan sudah keluar ya, nominasinya. Jadi, ya, karena terlalu banyak yang rusak dan kita banyak sekolah itu. Oh, pokir berarti nih di Ya, 2024. Iya, di 2024. Insya Allah sudah tidak ada soal dan di 2024 ini sudah terkonsentrasi. Nah, karena memang rusaknya itu di tahun terakhir, artinya pembahasan APBD itu sudah selesai, kemudian rusak tentu ini juga menjadikan evaluasi dan mana-mana yang memang menjadikan skala prioritas untuk diselesaikan direhab tahun 2024. Perbaikan sekolah rencananya mulai dilakukan pada awal tahun 2024 dengan memprioritaskan sekolah dengan tingkat kerusakan berat dan sedang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan ribu lembar surat suara pemilu diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Senin pagi. Surat suara diangkut menggunakan 2 kontainer ke gudang logistik di kantor KPU setempat dengan disaksikan petugas Bawaslu dan TNI Polri. KPU menerima surat suara pemilihan legislatif DPRD NTB dan pemilihan legislatif DPRD Kota Mataram masing-masing sebanyak 323.459 lembar. Sementara lembar suara pemilihan presiden belum datang karena masih dalam proses pengadaan.
sudah kita terima di KPU Kota Mataram itu 2 pemilihan, yaitu DPRD Kabupaten Kota Mataram di 6 dapil dan dapil NTB DPRD Provinsi khusus Kota Mataram. Jadi jumlah yang kita terima saat ini adalah 1.306 box dengan rincian 323.459 lembar surat suara di masing-masing pemilihan. Kali 2 maka totalnya 600 sekian. Sebelumnya KPU Kota Mataram juga telah menerima logistik berupa tinta, bilik suara, kotak suara, dan segel yang dikirim secara bertahap sejak awal November lalu. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juwaidi Taufik mengingatkan aparatur sipil negara menjaga netralitas menjelang dimulainya tahapan pemilu. Hal itu sebagai antisipasi sebelum memasuki masa kampanye yang ditetapkan penyelenggara pemilu tanggal 28 November hari ini. Aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mewajibkan ASN patuh pada asas netralitas dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Selain memantau aktivitas ASN di tempat kerjanya, Pemda juga membentuk tim guna mengawasi aktivitas para ASN di media sosial. Bagi pelanggar, Pemda menyiapkan sanksi mulai teguran hingga administrasi penundaan kenaikan pangkat. Mengingatkan kembali pada seluruh ASN, baik itu PNS maupun P3K, besok tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024, kita sudah memasuki masa kampanye pemilu. Untuk posisi kita sebagai ASN harus tegak lurus dalam konteks netral. Ya, lalu saya ingatkan juga untuk berhati-hati mulai saat ini kursi-kursi dalam dinas ataupun di luar jam kedinasan, ikuti hal-hal yang sudah kami sosialisasikan sebelumnya untuk menghindari gaya-gaya pose atau salaman yang ASN diharapkan bisa menciptakan suasana aman dan damai menjelang perhelatan pemilu presiden, legislatif, hingga kepala daerah yang berlangsung bulan Februari hingga November 2024 nanti. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.